Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhasana, MPM 2003021059, kelas B Prodi S1 Perbankan Syariah semester 2, MK Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, dosen pengampu Muhammad Hanafi Zuwardi, SHI, MSI. Saya akan membahas tentang konsep pemikiran Islam masa Bani Abbasiyah beserta tokoh utama masa Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah didirikan oleh Abdullah Al-Saffah bin Ali bin Abdullah bin Ali Abbas yang dilahirkan di Umaymah tahun 104 Hijriah. Bermula ketika Bani Hashim menuntut kepemimpinan Islam berada di tangan mereka karena mereka merupakan keluarga Nabi yang terdekat. Pada abad ke-7 terjadilah pemberontakan besar-besaran antara pasukan Abdul Abbas melawan pasukan Warman atau pasukan Bani Umayyah yang pada akhirnya dimenangkan oleh Bani Abbasiyah. Berikut khalifah-khalifah yang berperan penting dalam pemikiran ekonomi Islam. Yang pertama, Al-Mahdi membuat tempat persinggahan jamaah haji, adanya kolam air untuk para khalifah, dagang, memperbaiki dan memperbanyak jumlah telaga, meningkatkan sektor pertanian pertambangan, membuat jalur transit perdagangan timur sampai barat untuk mempermudah khalifah dagang. Yang kedua, Harun al-Rasyid mewujudkan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan rakyat, membangun kota Baghdad yang terletak di antara sungai Eufrat dan Tigris dengan bangunan-bangunan megah, membangun tempat beribadat, membangun sarana pendidikan, kesehatan, dan perdagangan dan kesenian, mendirikan Baitul Hikmah sebagai lembaga penerjemah, perguruan tinggi, perpustakaan, dan penelitian, membangun Majelis Al-Muzakarah yang diselenggarakan di rumah-rumah, masjid-masjid, dan istana. Beliau memiliki seorang qadhi atau penasehat kerajaan yang cerdas, yaitu Abu Nawas. Abu Nawas menurut cerita rakyat Iran, beliau suka menentang dengan hal aneh seperti beliau pernah disuruh memindahkan istananya. Yang ketiga, Musa al-Hadi. Tidak terlalu banyak perkembangan di masa Musa al-Hadi. Pemerintahannya tidak terlalu lama. Beliau meninggal pada Sabtu malam 16 Rabiul Awal 170 Hijriah. Ibunya yang keturunan Iran selalu mencampuri urusan pemerintahan. Hal ini tidak disukai oleh Musa al-Hadi. Yang keempat, Al-Amin. Sejak semula, Khalifah Harun sudah berpesan agar penerus tahta kekhalifahan, yaitu Al-Amin, dan kemudian Al-Ma'mun, menjaga kekompakan mereka. Bahkan kesepakatan ditulis dan disimpan di dalam Ka'bah. Namun, ketika Al-Amin begitu naik menjadi khalifah, berusaha untuk menggeser Al-Ma'mun dari jalur suksesi. Inilah penyebab perang antar saudara kedua putra Harun al-Rasyid ini. Yang keenam, Al-Ma'mun mendirikan sekolah Baitul Hikmah, pusat penerjemah kebudayaan dan ilmu pengetahuan Jabir Ibnu Hayyan 721 sampai 815
Jabir adalah ilmuwan dari Iran yang ahli di bidang kimia. Dia adalah orang pertama yang mengidentifikasi zat yang bisa melanjutkan emas. Jabir juga orang pertama yang menemukan asam sulfat, klorida, dan nitrat. Kontribusi lainnya ialah pada penemuan alkali. Karya-karya Jabir antara lain Kitab Al-Kimya, Kitab Al-Sabe'en, Kitab Al-Rahman, dan sebagainya. Yang ketujuh, Ibnu Al-Nafis. Ibnu Al-Nafis merupakan ilmuwan dari Damaskus yang punya kontribusi besar di bidang medis. Ia merupakan ilmuwan pertama yang mengungkapkan teori pembuluh darah. Ia secara akurat dapat mendeskripsikan peredaran darah dalam tubuh. Ibnu Al-Nafis sering dijuluki sebagai bapak fisiologi peredaran darah. Ke-8, Ibnu Sina. 980 sampai 1037. Dunia medis kini semakin berkembang. Perkembangan tersebut berkat ilmuwan Persia Ibnu Sina yang menulis buku The Canon of Medicine. Buku yang ia tulis menjadi pedoman mahasiswa kedokteran di Eropa hingga tahun 1600-an. Ke-9, Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi ialah ilmuwan muslim yang anti di bidang matematika. Ilmuwan dari Persia ini menemukan sistem penomoran 1 sampai 10. Ia juga berjasa menemukan konsep aljabar dan algoritma. Yang ke-9, Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah ilmuwan dari Tunisia yang dikenal sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Karyanya yang terkenal adalah Muqaddimah. Yang ke-10, Al-Zahrawi. Al-Zahrawi adalah ilmuwan dari Cordoba yang ahli di bidang kedokteran. Dia yang menemukan konsep operasi modern. Penemuannya yang sangat berguna hingga kini, konsep untuk membantu persalinan. Yang ke-11 atau yang terakhir, Ibnu Hayyan. Ibnu Hayyan ialah ilmuwan Irak yang ahli di bidang matematika. Ia dikenal sebagai bapak pendiri optik modern. Ibnu Hayyan berhasil membedah konsep cahaya. Kemunduran Bani Abbasiyah, wilayah kekuasaan semakin luas, heterogenitas penduduk yang menyebabkan kurangnya persatuan merajalelanya KKN, merosotnya ekonomi, terjadinya stagnasi dalam lapangan ilmuwan. Itulah tadi penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.